Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala pujiannya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zakatul ghanami, zakat kambing. Zakatul ghanami, zakat kambing ya, atau zakat domba, wedus. Tajibu wajib az-zakatu, zakat. Tajibu wajib az-zakatu, zakat alaman, atas seseorang. Alaman, atas seseorang. Malaka, yang memiliki. Malaka, yang memiliki. Al-ghanama, kambing. Al-ghanama, kambing. Idza balagha, ketika sampai. Idza balagha, ketika sampai. Idza balagha, ketika sampai. Adaduha, jumlahnya. Adaduha, jumlahnya. Arba'ina satan, 40 kambing. Arba'ina satan, 40 kambing. Jadi kalau seseorang memiliki kambing, jumlah kambingnya yang dia miliki itu 40, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Kalau di bawah 40 Pak, belum wajib ya. Jadi nisabnya atau batas minimal kena zakatnya itu 40 ekor kambing. Wafiha, dan di dalam zakat. Wafiha, dan di dalam zakat. Yajibu wajib. Yajibu wajib. Ikhraju syatin, mengeluarkan kambing. Ikhraju syatin, mengeluarkan kambing. Ikhraju syatin, mengeluarkan kambing. Wahidatin, 1. Wahidatin, 1 ekor. Wahidatin, 1 ekor. Jadi kalau seseorang sudah punya kambing 40 ekor, kemudian sudah 1 tahun, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Zakatnya 1 ekor kambing. Jada'atin minad dha'ni, kambing apa? Jada'ah. Jada'atin minad dha'ni, kambing jada'ah. Minad dha'ni ini jenis
kambingnya ya, al-dha'n. Al-dha'n itu apa? Wahia yaitu allati yang laha usia kambing sanatun 1 tahun, wadakhalat dan masuk fisaniyati di tahun kedua, Ausaniyah atau 2 ekor, minal ma'zi dari kambing, kalau ma'zi itu kambing kacang tuh ya, kambing yang apa namanya, telinganya yang panjang tuh. Ya, kambing yang telinga panjang. Jadi kalau kambingnya itu telinga panjang maka dia 2 ekor. Tapi kalau kambingnya itu kambing kibas, kambing Garut, ya domba Garut, maka 1 ekor. Ya. Wahia di penjelasan ma'zi, wahia yaitu allati yang laha usia kambing sanataini 2 tahun, 2 tahun. Wadakhalat dan masuk fisalisati di tahun ketiga, Jadi kambing yang usianya sudah 2 tahun kemudian masuk ke tahun ketiga, ya. Wafi mi'atin dan di dalam 100, wafi mi'atin dan di dalam 100, wa ihda wa ishrina itu berapa? Ihda wa ishrin berapa? Kalau ishrinnya aja berapa? Ishrin atau ishrun itu berapa? 20. Kalau 10 itu kan asyarah ya. Kalau ishrun atau ishrin itu 20. Kalau salasun atau salasin itu 30. Nah ini wa ihda wa ishrin berarti 21. Wa ihda wa ishrin 21. Tadi di awal wafi mi'atin wa ihda wa ishrin berarti 121. Wafi mi'ah serat tadi ya, dan di dalam 100 wa ihda wa ishrin
21, jadi 121. Jadi kalau seseorang memiliki kambing 121 ekor, maka zakatnya syatani. Syatani 2 ekor kambing. Syatani 2 ekor kambing. Jadi kalau seseorang memiliki kambing 40 ekor, dia wajib mengeluarkan zakat 1 ekor kambing. Nah, baru nanti kalau sudah mencapai 121 ekor, maka dia zakatnya 2 ekor. Ya. Zakatnya 2 ekor. Wafi mi'ataini, dan di dalam 200. Wafi mi'ataini, dan di dalam 200 ekor ya. Wawahidatin, dan 1, maksudnya apa? 201. Wafi mi'ataini wa wahidatin, dan di dalam 201 salatu syiahin, 3 ekor kambing. Salatu syiahin, 3 ekor kambing. Jadi kalau seseorang punya 201 ekor kambing, maka zakatnya 3 ekor kambing. 40 1 ekor ya. Kemudian 121 2 ekor. Kemudian 201 3 ekor kambing zakatnya. Jadi ya. Wafi arba'ini atin, dan di dalam 400. Wafi arba'ini atin, dan di dalam 400 ekor. Jadi kalau seseorang punya kambingnya sampai 400 ekor, zakatnya berapa? Arba'u syiahin. Arba'u syiahin, 4 ekor kambing. Jadi kalau orang punya 400 ekor kambing, maka dia wajib mengeluarkan zakat sebanyak 4 ekor kambing. Jadi urutannya kalau kambing pertama 40 ekor, itu 1 ekor kambing zakatnya. Habis itu kemudian 121 ya, 2 ekor kambing. Habis itu 201 3 ekor kambing. Habis itu 400 ya, zakatnya 4 ekor. Gitu ya. Nah, nanti setelah itu kelipatan 100. Ya, jadi kalau 500 ya berarti 5 ekor. Kalau 600 baru 6 ekor gitu. Ya. Tsumma fi kulli mi'atin, kemudian di dalam setiap 100. Tsumma fi kulli mi'atin, kemudian di dalam setiap 100 ekor, maksudnya gitu ya. Jadi setelah 400 itu kan zakatnya 4 ekor. Nah, setelah 400 itu setiap kelipatan 100 itu tambah 1 gitu. Kalau 500 ya berarti 500. Kalau 600, ini 600 ekor, berarti zakatnya 6 ekor. 700 berapa Pak ya? 7 ekor kambing zakatnya. Jadi setiap kelipatan 100 ya, syatun 1 ekor kambing. Syatun 1 ekor kambing. Gitu. Jadi diingat-ingat ya, kalau kambing pertama 40 ekor, itu zakatnya 1 ekor kambing.
Artinya apa? Kalau orang baru punya kambingnya 30 ekor berarti belum wajib zakat. Baru wajib zakat itu ketika dia punya 40 ekor kambing. Zakatnya berapa, Pak? 1 ekor. Ya. Nah, kalau dia punya kambingnya 50 ekor, Pak, berapa zakatnya? Tetap 1 ekor. Kalau 60 sih, Pak, sama 1 ekor. Ya, baru ketika kemudian ya jumlah kambingnya sebanyak 121 ekor, baru kemudian dia mengeluarkan zakatnya 2 ekor kambing. Ya. Kalau punyanya 125, Pak, ya berarti 2 ekor. Gitu ya. Nah, kemudian setelah dia mempunyai ini kambing 201 ekor, maka dia zakatnya naik jadi 3 ekor. 3 ekor kambing ya. Nah, setelah itu baru setelah 400 ekor berarti zakatnya 4 ekor kambing. Nah, setelah 400 itu nanti setiap kelipatan 100 ya itu tambah 1 ekor. 500 berarti ya 5 ekor, 600 ya berarti 6 ekor gitu ya zakatnya. Ya, kalau punyanya 550, Pak, ya zakatnya 5 ekor. Jadi ya kenapa? Karena kan belum mencapai 600, baru setelah 600 ya zakatnya 6 ekor. Bisa ya, bisa dipahami ya. Ini zakat kambing. Barangkali nanti kalian punya banyak kambing jadi peternak ya, kalian harus paham ya ini. Biar nanti kambing kalian tambah banyak. Ya, jadi harta yang dizakat itu nanti akan Allah tumbuhkan terus. Allah memberikan berlipat-lipat ya balasannya. Itu. Ada yang ingin ditanyakan? Ini harus jelas ya, kalian harus paham nih, kalian ngerti ini hebat kalian. Apal ini nih, ngerti, dipahami ya, kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan zakat. Jadi ahli zakat kalian. Masih jarang ya. Di Indonesia itu ahli zakat itu masih jarang. Ya. Kalian kalau jadi ahli zakat nih bisa menjelaskan tentang zakat secara detail, hebat. Ya, masih banyak yang belum paham, belum mengerti tentang perhitungan zakat. Kemarin kan kita membahas tentang zakat sapi. Zakat sapi kan 30 ekor. Ya, terus itu nanti pelipatan kan ya. Nah, ini perhitungan zakat kambing berbeda ya, adalah 40 ekor. 40 itu diingatnya 40, kemudian 121, kemudian 201, kemudian 400. Nah, setelah 400 kelipatan 100 tuh nambahnya ya. Jadi diingat-ingatnya gitu, 40, 121 tuh. Kalau 121 berapa ekor, Pak? Ya berarti 2 ekor. Nah, kemudian 201 3 ekor. Kemudian 400, ingatnya itu 400 berarti kalau orang punya kambing 400 ya berarti zakatnya 4 ekor. Baru setelah itu kelipatan 100 ya. Kalau 500 berarti 5, 606 ya, 700 ya berarti zakatnya 7 ekor. Gitu. Kalau 1000, Pak, dia punya 1000 ekor kambing ya berarti 10 ekor zakat kambingnya. Gitu ya. Ya, kalian harus nanti ya. Ada yang ditanyakan? Silakan. Untuk penyalurannya gimana, Pak? Apakah boleh sebagian dari daging tersebut dikonsumsi atau dinikmati sama keluarga sendiri? Itu pertanyaannya. Bagus pertanyaannya ya. Boleh tidak sih, Pak, kita mengeluarkan zakat tapi sebagiannya itu kita konsumsi ya untuk
keluarga kita tidak boleh. Ya. Jadi begini ya, siapa saja sih Pak yang berhak untuk menerima zakat? Zakat ya, entah itu zakat perdagangan, entah itu zakat emas, entah itu zakat pertanian atau zakat hewan ternak ini ya, kalau kita nih wajib mengeluarkan zakat, maka zakat kita itu tidak boleh kita berikan sebagian atau seluruhnya. Pokoknya sama sekali tidak boleh kita berikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang tidak berhak menerimanya. Ya, orang yang berhak menerimanya tuh siapa saja Pak? Ada 8 golongan. Ya, 8 golongan. Mustahik zakat namanya. Disebutnya orang-orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Fakir. Ya, fakir. Fakir tuh siapa Pak fakir itu? Orang fakir itu adalah dia tidak punya pekerjaan, dia tidak punya penghasilan, sehingga apa? Kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk makan saja tuh gak ada. Kenapa? Karena dia tidak punya penghasilan, dia tidak punya pekerjaan. Fakir. Yang pertama ya, yang berhak menerima zakat. Yang kedua siapa Pak? Miskin, orang miskin. Orang miskin itu siapa? Orang miskin itu adalah orang yang dia punya pekerjaan, punya penghasilan, tetapi penghasilannya ya belum mampu untuk menutupi kebutuhan pokoknya. Ya. Dia punya pekerjaan tetapi penghasilannya itu ya upahnya atau gajinya ya itu belum mampu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Untuk makan aja masih kurang Pak. Itu ya. Contohnya itu miskin. Yang kedua ya. Yang ketiga itu amilin. Amilin itu siapa Pak? Pengelola zakat, yang ngurusin zakat, yang setiap hari dia pekerjaannya pengelola zakat. Ini berhak menerima zakat. Makanya amilin ya, nih teman-teman di zakat center itu berhak menerima zakat. Berapa Pak prosentasenya? 12,5% dari dana zakat yang berhasil dihimpun. Boleh memakai dana zakat gitu ya. Batasannya 12,5%. Ya. Ambil itu digaji dari salah satunya dari dana zakat, dari dana yang berhasil dihimpun. Berhak menerima, dan itu halal, bukan haram. Ya, kenapa? Karena nih ya, orang mau bayar zakat, kemudian orang dibantu, itu kan harus ada amilin, harus ada pengelolanya. Ya, makanya dia berhak menerima dana zakat. Ya, pengelola zakat amil. Ya, habis itu siapa Pak? Mu'alaf. Mu'alaf itu siapa? Orang yang baru masuk Islam. Ya, ada orang Kristen, habis itu kemudian baca syahadat, saya masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya masuk Islam. Nah, dia itu berhak menerima zakat. Apa tujuannya? Supaya dia kuat imannya. Karena orang yang baru masuk Islam itu kadang masih goyah, hatinya masih goyah. Bisa jadi dia balik lagi ke agama sebelumnya, entah itu Kristen, entah itu Hindu, Buddha gitu ya. Makanya perlu dikuatkan dengan dana zakat nih. Sebagai apa? Bukti bahwa Islam itu apa? Membantu mereka. Pak, kalau mu'alafnya orang kaya, gimana Pak? Boleh. Ya boleh, masih boleh. Kenapa? Karena dia mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Ya, besarnya berapa ya disesuaikan saja. Ya, sudah berapa? Sudah berapa tadi orang yang mustahil zakat? 4 ya. Oke, kemudian siapa lagi? Rikob. Rikob itu siapa? Rikob itu
budak hamba sahaya. Ya, hamba sahaya. Jadi dulu zamannya Rasul kan masih ada perbudakan, orang diperjualbelikan kayak barang. Nah kalau dia jadi budak itu berhak menerima zakat. Ya. Ya. Kemudian yang keberapa tadi? Kelima ya. Keenam, gharimin. Gharimin itu siapa Pak? Gharimin itu orang yang berhutang, terlilit hutang. Untuk makan saja dia harus hutang. Dia berhak menerima zakat. Sekarang banyak rentenir gitu. Yang tadinya punya rumah, rumahnya jadi milik rentenir karena dia hutang, bunga berbunga. Ya, itu berhak menerima zakat. Orang yang terlilit hutang. Ya. Kemudian siapa lagi? Wal gharimin wa fi sabilillah. Fi sabilillah itu siapa? Orang yang berjuang di jalan Allah. Ya, kalau zaman Nabi itu dalam peperangan. Jadi berperang melawan kaum kafir itu berat ya mendapatkan dana zakat. Oke ya. Kemudian siapa lagi? Ibnu Sabil yang terakhir. Ibnu Sabil itu siapa? Orang yang dalam perjalanannya itu untuk ibadah, kemudian kehabisan ongkos, kehabisan bekal. Nih, orang pengen pesantren ya dari Bandung, ya mau pesantren di Cirebon, pas di tengah jalan gitu ya kecopetan, dompetnya hilang. Ya, kata kondekturnya ya karena dia naik bis, ongkos tiket gitu ya, pas di dompetnya langka hilang. Ya, habis tuh dia nggak punya bekal. Diturunin sama si kondekturnya, turun nggak punya duit, enak aja numpak bis gitu ya. Di tengah jalan di daerah mana, di daerah Sumedang gitu ya, diturunkan sama kondektur bisnya, nyari aja lembaga zakat ya. Pak, saya dalam perjalanan ya dari Bandung mau pesantren di Cirebon, tapi di tengah jalan hilang Pak dompet saya, uangnya habis. Nah dia berhak menerima dana zakat. Ibnu Sabil namanya, orang yang dalam perjalanan ya kemudian kehabisan bekal atau kehilangan ongkos gitu. Ya itu dia berhak menerima zakat. Jadi 8 golongan itulah yang berhak menerima zakat. Kalau keluarga kita Pak, dia setiap harinya jadi tanggungan kita, tidak boleh menerima dana zakat. Ya. Saudara kita tiap harinya ikut kita yang ngasih makan sama dia, tidak boleh menerima zakat dari kita, kecuali saudara yang bukan tanggungan kita. Saudaranya masuk kategori miskin misalkan, baru boleh. Dia berhak mendapatkan dana zakat dari kita karena dia masuk mustahik zakat dan dia bukan setiap harinya tanggungan kita. Ya. Baru boleh. Tapi kalau jadi tanggungan kita, ya setiap harinya ikut kita, tinggal di rumah kita, kemudian yang ngasih makan kita, tidak boleh itu dapat zakat dari kita. Jelas ya? Oke. Kemudian boleh gak sih Pak? Ini ada seorang ayah kaya raya, anaknya miskin. Boleh gak anaknya mendapatkan zakat dari bapaknya? Tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Tapi kan dia miskin Pak, dia kan mustahik zakat, tetap tidak boleh. Kenapa? Karena dia anak, ada hubungan anak. Ya seorang bapak ya bukan zakat, harusnya ngasih ke anaknya yang miskin. Atau sebaliknya, anaknya kaya raya, orang tuanya miskin. Ya, boleh nggak orang tuanya itu mendapatkan zakat dari kita? Tidak boleh. Ya. Jadi yang tidak boleh itu anak ke bawah, cucu, cicit, nggak boleh menerima zakat dari kakek neneknya yang kaya. Ya, gitu. Kemudian yang tidak boleh lagi tadi ke atas, bapak, kakek, atas, ya, anaknya kaya raya, orang tuanya kakeknya miskin, nggak boleh mendapatkan zakat dari kita anaknya. Ya. Kok bisa begitu? Iya, karena
bukan zakat yang kita berikan ke mereka, ya harusnya kita kasih mereka, bukan dari dana zakat. Jadi ya, jadi kita sebagai anak masa lihat orang tua kita kemudian miskin kita biarin aja, ya. Nah kita harus ngasih ke mereka, tapi sumber dananya bukan dari dana zakat kita, gitu ya. Understand, paham tuh, nah, gitu ya, jelas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.